manusia, laut dan pegunungan kecewa. Kudeta besar alam semesta, siarkan kabar penelan surya, meleleh matikan kutub utara. Amalkan tarian penghancur raya, kobarkan tarian penghancur raya. Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tuh gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. Don't need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. So long. Had to find connection, change your number. Just I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan. Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi, merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang, banjir kian luas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Putihnya langit di ibu kota belakangan jelas bukan disebabkan kabut. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi. Jajah langit. Saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Sadarilah akan dampak negatifnya dan mulai mengambil tindakan. Setiap langkah kecil memiliki dampak besar dalam menjaga keindahan dan keberlanjutan bumi kita. Ayo, wujudkan dunia estetik tanpa sampah plastik. Kerusakan lingkungan akibat illegal logging atau penebangan pohon di atas bukit. Deforestasi atau hilangnya tutupan hutan dan pembalakan liar. Selain berdampak terhadap lingkungan ekosistem biota, turut merusak Indeks kualitas fasilitas udara Jakarta saat ini berada di angka 124 atau masuk data. Coba bayangin, kalau bumi kita penuh sampah, udara kotor, dan gak ada lagi pohon hijau, ngeri kan? Nah, kerusakan lingkungan sekarang makin sering terjadi. Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, nebang hutan tanpa izin, dan bikin udara tercemar karena asap kendaraan dan asap pabrik. Akibatnya, banjir jadi sering terjadi, udara bikin sesak, dan hewan
pasti, dan jaga alam sekitar kita. Yuk, mulai peduli dari sekarang, karena bumi ini rumah kita bersama. Dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara, menimbulkan bau, memicu banjir, jadi sarang penyakit, merusak ekosistem, mengganggu kesehatan, serta memperparah pemanasan global. Mari kita buka mata dan lihat ke sekitar. Jadi, ayo kita kelola sampah mulai dari rumah. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 agar bisa dimanfaatkan lagi. Ayo kita berubah. Ingat, bumi ini rumah kita bersama. Plastik jadi barang sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Timbunan sampah yang tak teratasi dengan baik dapat berdampak buruk pada lingkungan. Pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagian besar diangkut dan ditimbun di TPA atau tempat pembuangan akhir. Masyarakat seringkali menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah hingga menghambat jalannya air dan bahkan menyebabkan banjir. Oleh karena itu diperlukan upaya agar kondisi sungai dapat terjaga dengan baik. Dimulai dari upaya sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan mengganti kantong plastik belanja dengan tas tote bag ataupun paper bag yang lebih ramah lingkungan. Dan juga kita bisa mulai mengulangi penggunaan botol minum kemasan plastik dengan menggunakan tumbler. Pilah sampah sesuai jenisnya. Mudah sekali. Halo teman-teman, yuk kita belajar menjaga lingkungan dengan membuang dan memilah sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan bisa menyebabkan banjir, bau tidak sedap, dan lingkungan menjadi kotor. Tempat sampah hijau digunakan untuk sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan kulit buah. Tempat sampah merah digunakan untuk sampah anorganik, seperti botol plastik, kaleng, dan kertas. Sedangkan tempat sampah kuning digunakan untuk sampah residu, seperti tisu bekas dan popok. Ayo biasakan memilah sampah mulai dari sekarang, agar lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman.